Hey ho, kembali lagi bersama saya Rais di podcast Tanya Leader. Ya tentunya saya nggak sendiri seperti biasa. Selalu ada partner saya, ya. Dengan siapa nih Pak? Dengan Agung. Ya, yang merupakan perwakilan dari generasi saya milenial sebetulnya di Kogindo. Kalau Pak Agung dari generasi apa Pak? Saya generasi kolonial nih kayaknya. Jadi udah agak kadaluarsa sedikit nih saya. Iya. Oke, teman-teman semua seperti biasa di dalam podcast ini kita akan ada 3 season. Yang pertama adalah kenal dengan leader. Yang kedua adalah 3 rekomendasi dari leader dan yang terakhir adalah program kerja leader, ya. Dan hari ini juga kita sudah kedatangan tamu yang spesial nih Pak Agung. Nih, beliau ini kalau lupa pencet token ya, efeknya Pak. Gak gajian semua. Seluruh Indonesia. Pegawai se-Indonesia gak gajian nih, termasuk kita nih Pak. Kalau bercanda terus nih, ya bisa gaji kita turun kali. Oke, langsung kita sambut ada Pak Hari. Pak Hari, selamat datang Pak Hari. Selamat datang Pak. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Rais, Pak Agung. Ini manggilnya Pak Rais apa Saya Pak Agung? Saya Rais aja Pak. Kalau panggil lama aja panggil lama. Benar Pak. Biar so akrab aja kita Pak. Ya, Baik alhamdulillah Pak, sehat. terima kasih sudah mau datang nih Pak di acara podcast kita di tengah kesibukan Pak Hari nih pastinya Direktur Keuangan ya. Tapi alhamdulillah udah gajian ya, jadi nggak apa-apa lah. Kita ganggu dikit. Pak Hari, kita akan masuk sesi yang pertama, lebih mengenal leader. Oke. Oke, Pak Hari, mungkin Bapak kan dulu juga dari unit ya Pak ya? Dari unit, kenal dengan Kogindo juga sudah lama, ada teman-teman yang sudah kenal sama Pak Hari, tapi juga mungkin ada juga yang mungkin belum sempet nih Pak Hari datang ke unit-unitnya. Jadi kita pengen kenal nih. Pak Hari aslinya orang mana sih Pak? Kalau ditanya asli, saya selalu jawab saya orang Sumatera. Orang Sumatera. Karena ayah saya dari Tapanuli Selatan, saya Marga Nasution, ibu saya dari Lampung. Dari Lampung. Jadi memang dari ujung atas sama ujung bawah Sumatera. Jadi kalau ditanya orang aslinya mana? Sumatera. Gitu kan. Itu. Jadi kalau asli saya dari Sumatera. Dari Sumatera. Berarti kalau sekolah dulu juga di Sumatera Bapak? Saya sampai SMA di Lampung. Di Lampung? SMA saya SD di Lampung. SMP di Lampung. Terus kuliah baru ke Jogja. Setelah dari Jogja saya cari kerja di Jakarta. Ya sampai akhirnya ya menetap berumah tangga di Jakarta. Jabotabek lah, Tangerang kan. Oh di Tangerang. Oke. Gak apa-apa Pak, Tangerang itu yang punya bandaranya Jakarta. Jakarta itu cuma Halim loh, tapi bandara internasional dari Tangerang ya Pak Agung ya? Iya. Di Tangerang. Tepatnya di mana Pak di Tangerang Pak? Saya di perumahannya namanya Villa Ilhami ya. Villa Ilhami Islamic di Karawaci. Oh di Karawaci ya? Dia masuk ke wilayah kota Tangerang sih, Kabupaten Kota Madya. Kota Madya. Oke. Baik, berarti SD, SMP, SMA di Palembang. Di Lampung. Oh di Lampung, maaf Pak, di Lampung ya. Karena kemarin ngomongin PMP ini. Di Lampung ya Pak ya. Bapak di SD, waktu kecil lah ya Pak, cerita waktu kecilnya. Apakah seorang direktur itu kecilnya baik-baik saja atau seperti anak-anak kalau saya ya Pak ya, ya maksudnya kenapa begini kerjaannya karena memang dari kecil saya udah bandel Pak. Nah kalau Bapak kecilnya gimana sih ceritanya, sama nggak sih kayak kita nih sebetulnya Pak? Saya gini ya, jadi pernah saya saya akhir-akhir ini ya, saya pernah berpikir, saya lihat tuh dari sisi dari kecil gitu ya. Memang waktu kecil saya tuh jadi SD gitu ya, selalu jadi ketua kelas. Selalu jadi ketua kelas ya Pak? Selalu jadi ketua kelas. Terus SMP ternyata saya juga jadi pengurus OSIS gitu ya. Pengurus pramuka gitu. Organisasi lah. Oke. SMA saya pernah jadi ketua karate gitu. Ketua karate. Jadi walaupun minatnya jadi karate, tapi anunya itu jadi ketua gitu ya. Iya betul. Terus
kuliah saya pernah jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan. Oke, iya. Dan mungkin ya, memang benar orang itu bisa dilihat dari kecilnya itu ada bakat itu ya. Bakat ya. Oh mungkin kalau ada orang yang ngelihat saya dulu, wah ini bakatnya jadi pemimpin, wajar lah jadi pemimpin. Jadi kalau ketika kita ternyata memang kalau ada orang bilang tuh, ini ada anunya, ini ada gelagatnya, ada anunya jadi calon pemimpin, karakternya gitu ya Pak ya. Bisa jadi. Berarti tapi saya baru sadarnya sekarang gitu. Tadi sebelum di studio belum sadar berarti ya Pak. Maksudnya baru kali-kali ini waktu itu, oh iya kenapa apa ya? Jadi pernah ada cerita lucu waktu saya di Suralaya. Nah iya Pak. Saya jadi pegawai baru ya di Suralaya itu. Saya waktu itu ngobrol lah, ada rapat kecil di satu divisi terus ada bapak-bapak seorang senior lah di Indonesia Power tanya sama saya, kamu karirnya mau sampai level apa? Gitu. Waduh. Saya dengan pegawai baru santai aja bilang saya mau jadi direktur Pak. Wah keren banget ya Kogindowers ya. Iya Pak. Pembicaraan itu saya lupa gitu sehingga ketika waktu suatu saat namanya Pak Sudiarni gitu ya. Pak Sudiarni itu datang ketemu saya setelah beliau pensiun, dia tanya, ingat nggak Ri? Wah saya lupa Pak, ternyata memang itu tertanam dalam pikiran saya ya, walaupun bukan jadi direktur IP ya, dari direkturnya Kogindo. Luar biasa sekali. Sama aja kan gitu. Iya, betul jadi direktur ya Pak. Iya. Jadi jangan main-main dengan omongan. Dengan omongan ya Pak. Kebetulan pas lagi malaikat datang. Mas Rais mau jadi apa di Kogindo? Saya Pak ini, jadi sebetulnya cita-cita saya. Kelamaan. Ayo coba dijawabnya. Iya. Enggak Pak, tapi itu berarti gini, kalau dari Bapak berarti dari kecil, dari SD ya Pak, sudah kelihatan bakat leadership-nya. Jadi ketua kelas, ketua himpunan tadi di mahasiswa waktu kuliah ya Pak ya. Artinya memang jiwanya sudah terpupuk dari kecil gitu ya Pak ya untuk menjadi leader gitu ya. Dan tadi sampai akhirnya ada pegawai baru ditanya cita-citanya mau jadi apa, Bapak jawabnya jadi direktur. Iya. Dan sekarang kesampaian ya Pak ya. Luar biasa. Luar biasa. Pak Agung dulu cita-citanya apa Pak waktu ditanya Pak? Kita ingin tahu juga dong. Iya. Ya, saya cita-cita dulu naik Terus haji, gini, tapi Pak, udah just gitu gitu aja. Jadi naik haji udah kesampaian alhamdulillah. Jadi memang hanya itu Pak, yang gitu. tujuannya ke sana. Iya, Jadi iya. udah terlaksana sudah. Jadi tinggal ngikut aja sekarang takdirnya mau kemana. Saya rasa itu nggak terlalu inilah. Yang paling penting adalah Pak Hari ini akan jadi role model kita nanti. Iya, betul dari banget. sisi keuangan tuh untuk ini ya. Jadi luar biasa memang dari kecil memang sudah ini ya. Iya. Oke, tadi itu dari jawaban dari teman-teman kolonial sih ya. Memang naik haji. Tapi ya kalau mampu ya kenapa nggak berangkat ya Pak? Iya nggak apa-apa dong. Tapi Pak, ini tambahan aja. Saya pernah waktu itu kebetulan saya sempat wawancara dengan calon pegawai Kogindo Pak. Ini ada yang paling maksud saya sampai sekarang ingat waktu ditanya Pak, cita-citanya apa mau masuk Kogindo? Tadi mungkin biasa aja, tapi kalau cita-cita kamu di luar Kogindo apa? Saya pingin muka saya terpajang di duit 100.000 rupiah. Saya ingat banget itu. ada pegawai Pak, Muara Jawa kalau nggak salah dulu Pak. Cita-citanya pengen mukanya ada di duit 100.000 Pak. Wah luar biasa. Ini baru nih anak Gen Z ini. Oke Pak, kuliah Bapak S1 di saya satu selesai di UGM, S2 saya di UI. Oh di UI. Jurusannya apa dulu Pak? Nah ini agak lucu lagi nih, S1 saya ekonomi, S2 saya hukum. Matching lah Pak. Ya, iya. Biasanya orang linear gitu ya. Ambil iya. S1-nya ekonomi, S2-nya dia ambil MBA atau MM atau apa gitu ya. Saya sih agak-agak ini ngambil hukum ya Pak. Ke hukum gitu. Tapi jaketnya Bapak memang udah kayak ini Pak, kayak lawyer ya. Jaket kulit. Oke. Oh, S1-nya keuangan ya Pak ya. Oke, dan keduanya di hukum. Cocok Pak jadi direktur memang. Saya dulu tuh sebetulnya malah mau jadi seniman Pak, nggak boleh memang sama bapak saya. Jadi akhirnya ngambil psikologi, tapi juga terapi sendiri Pak. Jadi saya nggak kuliah. Oke. Jadi seirama Pak dengan karir Bapak nih. Pak udah jadi direktur. Biasanya mungkin di
ada hobi nih. Nah. Kira-kira biasanya kan seorang direktur atau dulu waktu jadi manajer Bapak udah punya hobi nih. Kira-kira apa hobi Bapak nih yang paling Bapak gemarin nih? Apa nih Pak? Kalau hobi, saya ditanya hobi gitu ya. Pasti saya jawab, hobi saya olahraga. Olahraga, memang dari dulu saya olahraga. Tapi olahraganya berubah-berubah nih. Oh, Pak berubah. Agung. Jadi waktu ya saya pernah bilang tadi kan Karate. saya pernah jadi atlet karate gitu ya. Terus saya pernah olahraga tenis gitu. Nah, sekarang ini yang bisa ya golf gitu. Golf ya, Pak? Nah, golf. Wah, Biasa. Karena katanya konon kabarnya golf itu bisa everlasting gitu ya sampai Everlasting. karena olahraganya jalan gitu. Jadi semua orang bisa melakukannya sampai usia berapapun gitu kan. Oke. Kalau Iya, misalnya tidak lari ada sepak bola kan batasan ya. udah nggak mungkin lagi tuh yang usia senior. Iya benar-benar Pak. Apalagi suruh nyeleding ya Pak ya. Udah susah nih. Lagi kebetulan lagi Piala Dunia. Lari di tackle sama diri ke Waduh. Ya, Golf Pak. berarti ya Pak ya. Golf kalau Olahraga sekarang ini, yang lagi ah, digemari. ya. Oke, Pak. Kita punya challenge nih teman-teman Kogindoers yang nonton di channel kita nih Tanya Leader. Sekarang kita ada challenge buat Bapak karena Bapak tadi bilang hobinya golf. Golf. Kebetulan Pak, saya jujur, saya main golf itu nggak pernah Pak. Saya nggak pernah main golf walaupun di rumah ada tempat golf, tapi yang buat mukul-mukul itu aja tuh Pak, yang buat ngetes kayaknya main jauh-jauhan apa gimana Oh, ya? driving. Ya, itu ada tuh di Kelapa Gading lah ya. Tapi saya nggak pernah main golf. Jadi saya memang nggak tahu nih banyak istilah-istilah golf yang saya sebetulnya masih awam. Mungkin teman-teman juga yang nonton podcast ini juga masih belum terbiasa, belum familiar ya. Jadi saya sudah ada istilah dalam olahraga golf. Nanti Pak Hari harus mengartikan ini artinya apa sih gitu ya Pak. Oke. Untuk yang pertama istilahnya adalah hole in one. Apa tuh Pak maksudnya hole in one? Hole in one itu ketika bola yang dipukul sekali pukul bisa masuk lubang. Masuk lubang nih Namanya Pak, ya? hole in one kan. Iya. Sekali pukul si bola itu bisa masuk ke dalam lubang Itu yang tapi dituju. lubang yang udah kita target kan Pak? Saya takutnya pukul lubangnya orang. Jadi, biasanya itu terjadi di hole yang par 3 ya. Oh, Jadi iya. Par 3 itu berarti kita 3 kali pukulan. Standarnya 3 kali pukulan baru masuk ke lubang gitu. Oh begitu. Nah, dia cukup dengan 1 pukulan bisa masuk ke lubang. Luar biasa. Pernah nggak Pak? Saya belum pernah. Belum pernah ya Pak. Mungkin mendekati pernah nggak Pak? Mendekati Kalau jarak itu berapa ya, senti gitu? Pernah dapat. Kalau yang pendekati kan nearest to the pin ya gitu ya. Nah, ada istilahnya nearest to the pin. Saya pernah dapat nearest to the pin. Oke. Tapi nggak senti waktu itu ya. Iya. Masih ya senti tapi Senti, 100 10 senti. 100 enggak udah sama si 100. Oh, yang Masih satu 1 meter. 1 meter. Iya. Tapi saya nggak pernah lihat ada orang main golf bawa penggaris ya Pak. Kok Bapak tahu kurang 1 meter? Ada anunya, ada Feeling lah ya, Pak. Ada empire-nya Oke. di Oke, tadi hole in one sekali pukul masuk. Masuk. Ya Pak ya. Sekarang untuk istilah berikutnya birdie. Birdie itu kita bisa menyelesaikan hole itu dengan jumlah pukulan -1. -1. Jadi kalau standarnya hole itu bisa diselesaikan dengan 4 pukulan, kita bisa menyelesaikan dengan 3 pukulan, berarti kita got one birdie. Oh, birdie. Nah, itu seterusnya 5 jadi 4, 3 jadi 2 itu Oke. birdie. Berarti -1 ya Pak ya? -1. Oke. Berikutnya nih Pak, par. Par ya sesuai dengan standarnya. Oh, targetnya misalnya tadi 4. 4 ya Kita 4. mukulnya 4 kali. Ya. Oke. Kalau boogie Pak, boogie. Boogie over 1, Over 1, kelebihan 1. kelebihan 1. Oh, jadi targetnya 4 dia 5 kali. Iya, betul. Kalau lebih dari 5 Pak, boogie. Double boogie. Oh, double boogie. Habis double boogie triple. Oh, iya. Terus double par. Ya, terus. Makin jauh gitu ya Pak ya. Oke, boogie udah. Ini mungkin yang terakhir nih Pak di challenge kita. KD Pak, KD apa ya Pak? Mungkin maksudnya Mas Rais nih kalau kayak itu maksudnya kan biasa diarahin Pak, kan diambilin sticknya. Mungkin yang pintar ngarahin KD yang mana nih? Misalnya di tempat mana Bapak kan pindah-pindah misalnya kan. Istilah KD KD-nya yang dulu mana itu, Pak. Istilah KD dulu KD-nya artinya apa apa gitu nih? kan. Dia ngarahin seperti apa gitu di mana? KD Mungkin istilah itu KD-nya apa? apa ya?
personal assistant. Personal assistant. Dari pemain golf gitu ya. Jadi kalau ada sebagian pemain itu yang suka terhadap kayak dia yang menguasai lapangan. Oh gitu. Tahu bahwa ini Bapak harus jadi kita ada bentuk lapangan beda-beda ya. Ada yang belok ke kanan, ada yang belok ke kiri. Nah, kayak dia akan mengasih tahu kita, Bapak pukulan pertama ke arah ini. Nanti setelah arah ini Bapak pukul lagi, nanti selanjutnya ke arah sini. Begitu juga di green gitu ya. Green itu kan ada slope-nya ke kiri atau slope ke kanan. Nanti karena mereka lebih pengalaman di lapangan itu, mereka akan bilang kita bisa konsultasi. Ini kita ambil arah mana sehingga pukulannya naik atau turun atau seperti apa. Oke, berarti kalau di Barta Rally itu yang megang map itu ya Pak ya? Ini Ya, jalannya, betul ya Pak ya? bisa jadi tuh, bisa di ya. Gitu-gitu, ya, Kedi ya. Oke, Pak Agung tadi mau nanya apa Kedi yang di mana Pak? Mungkin yang dimaksudkan yang pintar ngarahin tadi kan udah dijelasin Iya, ya. iya, yang pintar ngarahin udah benar, Pintar jadi ngarahin ya, arahnya Pak, ke sana. lubangnya ada memang. di sebelah kiri nih Pak. Mungkin Jadi ngeprint Bapak kemana pukulannya itu begini. kasih tahu itu yang pengalaman lebih tahu lapangan. Mungkin ke sana. Siap, berarti benar Pak. Tahu semua istilah yang ada di golf ya. Iya, mungkin saya nambahin sedikit Pak. Jadi yang saya dengar kan golf itu kan dibilang itu olahraga yang manajemen kan. Apa fungsi manajemen yang ada di golf nih? Mungkin Bapak bisa ceritain ke kami nih untuk informasi Kogindoers nih. Ya, contoh yang paling gampang gitu ya, paling gampang. Ketika saya punya dispute bisnis dengan Mas Agung gitu ya. Ada beberapa yang harus kita bicarakan terkait dengan bisnis kita berdua gitu. Ketika kita berdua bermain golf satu pairing gitu ya, satu misalnya bisa lagi satu bogey lah, satu card gitu ya. Bisa dibayangkan kita berdua selama lebih dari 4 jam bicara intens gitu. Nah, saya rasa dispute itu bisa nggak cuma hanya meeting bahwa 5 menit, 10 menit, 1 jam selesai. Ini kita sambil jalan. Cari solusi, ini mentok, bagaimana kalau diskusinya ini lagi, kita arahkan yang ini. Nah, itu yang contoh yang paling gampang. Begitu juga cari peluang bisnis ya, bisnis gitu. Misalnya taruhlah ada customer gitu ya, kita memperkenalkan Kogindo. Kogindo ini bisa ini loh Pak gitu. Oh ya, sambil jalan gitu kan, sambil jalan terus saya terangkan lagi. Oh, Anda bisa nggak melakukan ini? Bisa. Nah, bayangkan obrolan itu terjadi 5 jam Dan mengalir gitu ya Pak ya. dan mengalir gitu. Ya orangnya saya ketika kita main bertiga ya bertiga terus sampai 5 jam. Iya. Nah, itu intens sekali, komunikasinya bagus sekali. Nah, itu yang kadang-kadang orang tuh mengambil golf itu sebagai alternatif untuk ladang diskusi bisnis. Diskusi bisnis tadi ya Pak ya. Bayangin kalau ternyata main futsal kalau udah capek Pak. Oper-oper. Itu dia. Gampang ngomong aja ini ya Pak ya. Jadi tadi ya Pak ya, dari nggak hanya olahraga, ternyata olahraga golf itu sisi lainnya tadi manajemennya bisa ya. Terus tadi bahkan tadi Pak ya, mengemas presentasi tidak menjadi menjenuhkan, dia tidak hanya di ruangan. Betul. Tadi Kogindo bisa apa, Ya. malah jadi flow gitu aja ya Pak ya, sambil main 5 jam. Oke, keren sekali ya. Kayaknya boleh nih Pak nanti anak Kogindo olahraganya golf semua. Belum lagi kalau mainnya di view-nya yang bagus atau di pinggir pantai atau di gunung kan biasanya lapangan golf di situ. Sambil Wah, luar enjoy. biasa. Ya mungkin Sekalian nanti ya refresh Pak. lah, sekalian refresh. Ya bisa kali orang budaya ini SBO dianggarkan ya. Baik Pak, mungkin untuk selanjutnya pertanyaan kami adalah selain sampai mencapai karir Bapak sekarang nih, perjalanan karir Bapak nih dari awal pertama kali masuk, tadi kan udah cerita sedikit ya, tapi dari awal itu atau langsung masuk di keuangan atau di administrasi dulu waktu awal sampai sekarang apa gimana Pak? Jadi awal saya masuk itu 2002 awal ya, itu di Suralaya. Suralaya penempatan pertama saya itu saya di SDM. SDM dulu malah Pak. Masuk ke SDM. Jadi waktu itu saya jadi staf SDM. Nah, 3 tahun saya di staf SDM, tetap masih di bidang SDM, saya jadi supervisor senior kepegawaian namanya.
kepegawaian terus sampai dengan hampir 5 tahun lah saya di sana ya. 5 tahun saya di Suralaya saya jadi di SDM. Pada suatu saat terjadi restrukturisasi repositioning pegawai-pegawai di Suralaya gitu. Manajemen Suralaya memindahkan dari A ke posisi B gitulah. Rotasi. Termasuk rotasi lah, termasuk saya gitu. Nah, waktu itu saya dipindahkan ke keuangan, ke anggaran. Ya sempat juga gitu ya, sempat kok saya dari orang udah merintis karir dari bawah di SDM gitu ya, berharap bahwa waktu itu masih ada aturan tidak tertulis bahwa ketika sudah jadi supervisor senior di Suralaya itu sudah bakal jadi manajer di unit yang kecil lah gitu kan, karena Suralaya itu besar sekali kan gitu. Nah, ya saya begitu harus mulai dari nol lagi, kenal lagi dengan teman-teman di keuangan. Saya maju dari supervisor senior di anggaran. Nah, dilalah tahun 2010 itu mulai ada namanya UBOH gitu ya. Ada unit bisnis operasi dan pemeliharaan. Nah, di sana strukturnya berubah lagi. Digabunglah manajer-manajer yang administratif menjadi satu manajer. Jadi keuangan, SDM, logistik, humas itu jadi satu manajer. Nah, di-sort lah orang yang pernah di SDM dan orang yang pernah di keuangan. Nah, dulu nggak banyak, hanya mungkin sedikit lah dengan 5 atau nggak sampai 5 orang ya. Akhirnya termasuk saya. Gitu. Bapak yang terpilih. Jadi saya jadi manajer tahun 2010 itu manajer administrasi di Lontar yang nggak merasakan fit and proper juga gitu. Karena memang secara CV gitu ya, secara CV saya sudah memenuhi gitu. Talent pool talent poolnya ya. Karena yang pernah di SDM, pernah keuangan. Yang tadinya saya pikir saya ke keuangan itu sudahlah. Ternyata ada opportunity itu. Gitu. Iya. Ini lucu lagi, manajer kan. Terus waktu itu kan asetnya punya PLN, terus operasinya oleh IP gitu ya. Nah, kita menggunakan anggarannya PLN. Nah, saya berpikir dong bahwa anggarannya PLN yang kita kelola ini kan ada anggaran negara gitu ya. Ada menyangkut keuangan negara. Nah, saya punya basic ilmu keuangan, tapi saya nggak punya basic ilmu hukum. Oh, itu tadi Pak yang mengilhami Bapak. Nah, jangan-jangan, waduh nanti saya sambil ambil keputusan, sedangkan waktu itu kan manajer keuangan, manajer administrasi itu cukup mempunyai peranan sebagai garda terakhir saring transaksi di perusahaan. Nah, akhirnya saya diskusi sama Pak GM gitu. Pak, saya ngambil kuliah lagi, izin boleh nggak? Tapi nggak bisa dibiayain, nggak apa-apa Pak, saya biayai sendiri. Asal saya dikasih izin aja untuk bisa kuliah malam di UI. Oke, silakan Pak Ari. Akhirnya kuliah lah saya hukum di UI. Nah, memang S2-nya. Nah, di situlah saya banyak diskusi tuh. Saya manfaatkan forum saya kuliah itu diskusi dengan beberapa dosen gitu ya. Kalau ada case-case di kantor, itu saya diskusi. Terus saya diskusi. Nah, itulah akhirnya tahun 2014 saya lulus ya. 2012 saya lulus kuliah. Nah, terus saya mulai mencari challenge, rasanya kok kayak gini aja ya gitu ya kan. S2 hukum saya masih kurang gitu, saya harus punya pengalaman di bidang hukum gitu kan. Nah, waktu itu ada kesempatan ke kantor pusat Indonesia Power. Ke KP itu di Gatsu ya Pak? Di Gatsu, itu di Gatsu ada saya pindah ke sana jadi fungsional ahli di legal department. Nah, saya di challenge untuk bisa menerbitkan sertifikat itu. Ya, saya waktu itu dengan tim yang ada di kantor pusat maupun di Suralaya akhirnya bisa menyelesaikan itu. Nah, jadi itu
tertanam juga di manajemen Indonesia Power bahwa Hari bisa ngurusin sertifikatnya Suralaya. Gitu. Luar biasa. Ketika asal itu ada project Kalbar 1. Nah, Indonesia Power berpartner sama China. Iya. Nah, walaupun pembebasan lahan itu domainnya China, tapi kan nggak mungkin orang China bebasin lahan. Iya, Pak. Bingung betul. nanti Nah, ngobrol. ngurus perizinan kan nggak mungkin. Betul. Nah, siapa orang Indonesia Power Yang bisa yang bahasa bisa- Cina. Oh, iya, bisa bahasa Cina. yang kayak model agak-agak Cina gitu ya, Oh, iya. yang bisa ngurus itu Legalnya. dan bisa Iya, bahasa legalnya, Inggris, ya. Oke. Iya, yang bisa ngerti legal. Nah, waktu itu kan Indonesia Power namanya itu sebagai mandatory partner lah gitu. Di situ harus membantu si GCL China itu untuk menyelesaikan proyek ini. Nah, waktu itu masuk di GCL itu ngurusin perizinan. Ada 3 izin itu ya, 3 izin utama, izin izin lokasi, izin lingkungan sama sampai terakhir IMB, izin mendirikan bangunan. Semua dan anak-anak izinnya lah gitu. Itu ya, saya hitung itu mungkin ada 25 izin lah yang harus kita Tuh, selesaikan. berarti ini informasi juga nih Pak. Kalau mau bikin pembangkit baru, ngurusnya sampai 25 perizinan harus dikerjain ya. Orang legal itu ya. Iya. Itu izinnya, terus ada pembebasan lahannya. Beda lagi itu tuh, Pak. pembebasan lahan juga. Oh, oke. Pembebasan lahan itu ya memang Challenge banget. challenge-nya buat hukumnya. But itu dari situ ya akhirnya saya dipercayakan sampai ke menjadi direktur keuangan di situ. Nah, memang kebetulan 3 direktur di situ ya, direktur utamanya karena kita Indonesia Power itu minoritas, jadi jatah direksinya 1 gitu ya. Oh. Yang 2 dari GCL China. China. Gitu ya. Kebetulan saya yang mewakili Indonesia Power. Sampai 2021 saya diamanahkan ke Kogindo ya. Jadi, Sebagai direktur direktur keuangan. keuangan juga. Iya. Ya semuanya sebenarnya ngalir aja gitu ya. Nah ketika direktur baru saya yang tadi saya bilang saya trace back. Oh mungkin ada orang bilang ada bakat itu karena memang dari dulu begini. Iya, betul. Ya nggak ada sih yang memang saya mau kesini saya nyusun sendiri enggak. Cuman saya memang saya lakukan tuh saya selesaikan tugas saya. Ini tugas saya kerjakan dengan baik. Saya selesaikan dengan baik ya sudah terus nanti kemana aja harus dibawa. Iya, betul. Gitu Mas Res. Iya. Panjangannya. Enggak, keren Pak, keren sekali Pak. Kode Tenang aja uang Pak. lah itu. Iya. Oke, itulah tadi mengenal leader ya dengan Pak Hari, karirnya beliau, bakatnya udah kelihatan dari mulai kecil teman-teman semua ya. Dan tadi challenge. Jadi kalau prinsipnya Pak Hari mungkin bisa saya simpulkan gini ya Pak ya. Berarti apapun tugas yang diberikan sama atasan dari SDM, dari tadi ke legal, ya kita kerjain dulu aja. Masalah itu nanti itu dilihat atau enggak, nomor sekian lah. Tetapi apa yang ditugaskan selesai dan orang akan melihat apa yang sudah kita lakukan untuk perusahaan gitu kan ya Pak ya. Jadi lebih baik kita fokus menyelesaikan masalah dibandingkan tadi, aduh saya enggak, karena ada juga kan Pak ya pegawai yang saya nggak tahu bidang ini, akhirnya dia nggak mau belajar, ya kita juga menilainya, wah ini berarti tidak bisa menjawab challenge gitu ya. Betul. Dengan Pak Hari tadi memberikan kisah ke kita semua gitu ya. Jadi beliau selalu menerima tantangan-tantangan dari atasannya, sampai tadi akhirnya membebaskan lahan ya Pak ya. Itu menjadi kisah yang menarik ya Pak Agung ya, inspiratif banget buat kita millennials nih untuk kedepannya. Iya, jangan-jangan saya dari psikologi bisa juga ke keuangan ini ya. Bisa aja. bisa aja. Iya Pak. Ya tapi kalau kuliahnya dibayarin boleh Pak. Oke, kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yang kedua, yaitu adalah rekomendasi leader. Baik Pak, untuk di sesi yang ini kita minta nanti Bapak untuk menyebutkan 3 rekomendasi tempat wisata yang dekat dengan unit, ya Pak. Pak Agung. Maksudnya unit-unit yang Bapak pernah ke sana nih. Oke. Unit-unit Kogindo nih, ada 3 rekomendasinya buat Rekomendasi teman-teman gimana nih, nih, Pak? informasinya seperti apa Pak? Yang Gimana, Pak? baru saja saya datangi
Itu namanya Pantai Kelingking ya. Pantai Kelingking. Di Nusa berarti Penida. Nusa Penida. Oh, PLTD Nusa Penida ya. Kita punya Nusa Penida itu bagus. Bagus. Yang kedua di Kalbar tuh ada Pantai Kura-Kura. Pantai Kura-Kura. Ini di Kalbar ya, Pak ya? Kalbar sebelah Kalbar, PLTU Kalbar 1. Heeh. Teman-teman di Kalbar 1 tuh. Nah, sebelahnya itu ada Pantai Kura-Kura yang dulu katanya konon itu habitatnya kura-kura gitu ya. Penyu laut itu ya, Pak ya? Betul. Oke. Nah, itu bagus lah. Bagus ya, Pak ya. Karena masih alami lah saya lihat. Nah. Terus yang ketiga, ini yang belum pernah saya datengin boleh nggak? Boleh aja ya. Baru mau akan nih. Sampai tahu nanti kita diajak ke sana. Nggak apa-apa Pak, yang mana Pak? Yang mana? Katanya deket Ulumbu tuh apa? Ulumbu, Labuan Bajo Pak. Labuan Bajo. Oke, Flores ya Pak ya. Ya, itu, Labuan Bajo. Bapak belum pernah ke sana? Belum. Oke. Saya juga belum, Pak Agung. Belum juga. Kita bikin podcast nanti di sana. Oke. Serius kan? Hah? Serius kan? Serius. Serius. Ih, Serius. keren banget Pak. Boleh Pak. Nanti kita bikin podcast di backgroundnya sana. nanti pantai gitu ya Pak Agung ya. Iya. Pak Roisnan ya, Podcast di Pak sana. Pak Roisnan. siapa namanya? Osnan. Osnan ya Pak Osnan. Osnan. Iya. Osnan. Boleh Pak, nanti kita minta tolong lah Pak ya, timnya Pak Osnan jemput kita bisa ya Pak. Oke, tadi rekomendasi tempat wisata yang dekat dengan unit. Yang pertama adalah Pantai Kelingking di Bali. Nusa Penida ya Pak ya. Nusa Penida. Berikutnya ada Pantai Kura-Kura. Kura-Kura di Kalbar. Kalbar. Dan yang ketiga adalah di Labuan Bajo, ya Pak ya, Labuan di Labuan Bajo. Oke, pantai semua. Tadi ada agak anu juga antara Labuan Bajo atau Pantai Kura-Kura dengan Raja Ampat gitu kan. Raja Ampat. Raja Ampat juga dekat. Berarti sekalian ke sana, Pak, Sorong ya? kan, Sekalian kita jalan Sorong, itu, betul, Pak, ya? juga di Sorong kan. Atau yang kayaknya yang lebih mahal Raja Ampat, Pak. Kita ke Raja Ampat aja, Pak. Oke, baik Pak. teman-teman Kogindowers, ternyata direktur keuangan kita ini lebih hobi ke pantai ini ya. Mungkin nanti bisa Pak kita liburan ke sana nih Pak, karena udah kayaknya COVID udah lumayan turun ya Pak ya. Jadi bisa lah ya Pak. Bukan naik lagi ya. Naik lagi Pak ya. Oke, ini Naik kita nggak kata naik aja udah. lah. Baik, itu dia segmen yang kedua, rekomendasi leader. Iya, kita akan ke sesi yang terakhir, ya ini nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol nih Pak tentang program kerja. Karena di sesi yang terakhir kita akan tanyakan program kerja leader. Oke. Jadi Serius nih Pak Agung nih, bercandanya udah ini ya. Ini milenial lempar ke kolonial nih Pak. Iya nih. Jadi Ya, ini serius-serius, yang Pak Agung sesi serius Pak. Jadi Kogindowers ingin tahu nih Pak, program-program Bapak nih tahun depan nih target-target apa yang kira-kira tim Kogindo ini akan bisa capai untuk ngikutin target-target Bapak nih. Apa aja Pak kira-kira Pak? Jadi kalau saya boleh membungkus dengan satu frase kata gitu ya, yang hal ini yang menarik saya jadikan pedoman saya untuk menjalankan tanggung jawab di keuangan ini ya. Itu dari pemegang saham itu bahwa kita harus menjadikan fungsi keuangan sebagai strategic partner. Keuangan sebagai strategi. Keuangan ini sebagai strategic partner terhadap seluruh dari direktorat-direktorat yang lain. Kalau ditanya program keuangan apa ya sebagai strategic partner ya harus menjadi katalisator lah ya. Contoh misalnya direktorat bisnis kita canangkan bahwa pendapatan kita harus 10 kali lipat dari pendapatan yang sekarang gitu kan. Oke Pak. Yang keinginan pemegang saham kan seperti itu. Nah, secara otomatis orang keuangan akan berpikir apa yang kita butuhkan untuk bisa 10 kali lipat dari versi keuangan. Satu butuh duit dong. Ya betul. Likuiditas saya harus terjaga. Yang selama ini likuiditas saya masih bisa tuh santai-santai. Wah, bikin tagihannya misalnya 1 bulan baru kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dibayar fine aja buat ya. kita gitu kan. Nanti kalau kita misalnya target kita 10 kali lipat ya harus lebih cepat. Iya nih Pak. Cari duitnya lebih cepat. Kalau enggak teman kita nanti akan mengeksekusi pekerjaan nggak ada duitnya gitu. Iya betul. Nah itu yang kedua ya
tata kelolanya diperbaiki gitu. Misalnya tata kelola Perbaikan yang tata tadinya kelola, betul. Itu rencana kami di 2023 itu yang tidak ya otomatisasi proses itu akan menjadi hak kewajiban lah gitu ya. Kalau kita ingin tumbuh. Ya 10 kali lipat pendapatan gitu ya, 10 kali lipat bottom line, keuntungan juga dengan adanya holding subholding di pemegang saham kita gitu ya di PLN dan pemegang di Indonesia Power itu membawa Kogindo menjadi perusahaan yang lebih besar. Menjadi lebih besar, menjadi lebih lebih diharapkan untuk menjadi berkontribusi lebih lah ke tenaga listrikan. Ya keuangan sebagai strategic partner ya harus berpikir ke sana juga. Semua unsur-unsur yang ada di keuangan ya baik itu dari mulai perencanaan, eksekusi sampai evaluasi ya harus ikut itu. Saya rasa sih secara globalnya itu ya gitu ya, secara global ya keuangan harus mengimbangi tuntutan yang ada di perusahaan. Mungkin itu yang lebih gampang ya. Kalau kita jabarkan ya pasti banyak lah. Program kerja Pak, 10 kita kali harus lipat jaga. guys. Ya, 10 kali lipat bisa bayangin nih berarti. Iya, kalau cuma 1 doang nggak apa-apa, ada nolnya 10 kali dari yang sekarang ya Pak. Ya. Luar biasa ini Pak targetnya. Bisa lah ya. Ya bisa lah Kogindo bisa ya. Insya Allah bisa. Oke. Energinya juga besar. Iya Pak. Kogindo jangan Masih paksa di muda-muda podcast ya. doang. Jangan ya. Disuruh kerjanya. Wah, 10 kali lipat lagi ya. Berarti nanti target di 2010 nanti Kogindo 10x gitu ya. Iya. Berarti podcastnya ada 10 kali lagi. Oke Pak, memang luar biasa ya Pak Agung ya. Iya. Karena ini keuangan sebagai partner, dia juga tadi ya benteng juga ya Pak ya. Iya. Tadi gimana proses itu bisa berjalan, anggarannya ada, terus kita juga secara bisnis juga aman ya Pak. Betul. Wah ini sangat ibu saya sekali ya. Maksudnya itu dia ngatur duit, ngatur segalanya gitu Pak. Repot banget ini pasti Pak pekerjaan. Tapi ini challenge yang harus dijawab oleh Kogindo semua ya Pak ya. Iya. Tantangan dari pemilik saham 10 kali lipat. 10 kali lipat. Luar biasa ya. Semangat, tepuk tangan dulu dong bagi Bisa. Semangat. Bisa ya. Oke, Pak, ini mungkin kita quotes ya Pak. Dengan tadi challenge 10 kali lipat. Apa pesan dari Pak Hari buat teman-teman Kogindoers agar kita bisa mencapai target yang diinginkan oleh pemilik saham nih Pak. Ada quotes atau ada pesan khusus nggak nih Pak buat Mungkin penonton semua? nambahin sedikit Pak Mas Rais ya, saya nambahin Pak Hari. Mungkin ada isu kan Bapak udah punya target nih, isu di depan ini akan terjadi, mungkin ada krisis lah, mungkin itu kan informasi kan lebih ke sana ya. Jadi pesan kiat apa sih yang Bapak akan bawa nih untuk Kogindoers nih, teman-teman Kogindo di unit-unit ini, apa yang kita disupport benar-benar tim juga support Bapak untuk bahwa oh ini loh nanti itu ada krisis seperti ini, kita harus siapin apa, pesan-pesan buat kami nih Pak. Oke, kalau krisis, kita bicara masalah krisis ekonomi maksudnya kan ya. Betul. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini pasti memberikan dampak secara finansial juga kan gitu. Ketika ini sebenarnya teori ini sudah berulang-ulang kali dari zaman ayah saya mungkin ya gitu. Jadi pertama yang saya ingat itu ketika ayah saya tahun 98 ya. Itu saya masih kuliah gitu ya. Ayah saya bilang, dulu pernah terjadi resesi kata ayah saya. Saya tidak dibekali uang waktu itu. Ketika pulang kamu mau kembali ke Jogja, ini kamu bawa emas kata. Bawa emas, bawa apa gitu, yang bisa nanti suatu saat kamu bisa tukar gitu. Nah, terus saya bingung, kenapa saya harus pegang emas gitu. Pokoknya udah itu aja, soalnya nanti
takutnya uangnya apa gitu. Ayah saya seperti itu. Nah, terjadi 98 ternyata ya yang selamat itu yang punya cash. Yang punya cash. Yang punya cash. Nah, yang selamat itu yang nggak punya, yang sedikit kewajiban atau punya utangnya sedikit. Nah, kalau Bu Sri Mulyani bilang jangan punya utang di 2023 karena akan terjadi resesi, ya benar. Jangan punya utang. Jangan buka utang dulu lah. Nah, kalau betul. bisa. Nah, betul. Ini teman-teman Kogindowers nih, Pak. Untuk yang bukan kebutuhan pokok. Nah, pay letter jalan-jalan pakai pay letter. Wah, itu teman-teman. Kalau ini saran saya gitu ya. Iya. Pinjol dilunasin aja deh. Yang kedua, selamatkan aset. Karena kan harus punya tadi yang emas itu. Yang emas itu gambaran dari aset lah gitu aset yang liquid gitu. Yang suatu saat cepat bisa dijual, cepat bisa dapat uang, cepat ditukarkan dengan beras, cepat liquid lah gitu. Gampang lah. Bukan yang harus agak proses lama dikit baru kita bisa dapat uang cashnya atau seperti apa gitu. Ya itu sih ya, jangan punya kewajiban yang melampaui kemampuan gitu ya. Yang kedua ya kalau bisa punya aset yang liquid atau punya uang lah. Ya, uang cash dari ya, Pak, ya. bird in hand tadi itu. Oh iya, mantap. Oke. Itu. Nah, yang quote. Quotes-nya ada. Iya, betul Pak, quotes-nya. Quote tadi sebenarnya disampaikan Mas Rais bahwa prinsip saya seperti itu. Kita sibuk mikir solusi, jangan sibuk mikir masalah. Oke. Karena ada kata-kata kita dapat cobaan A, B, C, dapat tantangan A, B, C. Wah ini nggak benar. Tapi kita nggak nyari solusi. Sibuk aja kita ngebahas problem gitu ya. Tapi kita nggak membahas solusinya apa. Nah, lebih baik menurut saya, we discuss about the problem, tapi jangan berlarut-larut. We have to find out the solution. Oke, luar biasa. Problem solver sekali. Problem solver. Oke, Pak, terima kasih Pak Hari. Terima kasih sudah berkenan datang ke studio kita ya, Pak Agung ya. Iya. Di tengah kesibukan Bapak, banyak sekali ilmu yang kita dapat ya Pak Agung ya. Betul, pada hari ini. Semoga bermanfaat. Iya, pasti bermanfaat sekali Pak ya. Bermanfaat dan informatif. Mungkin untuk teman-teman Kogindowers juga jangan lupa ya, nanti waktu nonton video ini like ya, kalau kalian memang suka dengan materi-materi seperti ini, subscribe kalau perlu ya, subscribe channelnya Kogindo ya, dan juga komen nanti, karena komen terbaik akan kita bagikan hadiah. Ada hadiahnya Pak nanti Pak. Jadi buat komen terbaik gitu. Komen terbaik ya, yang nggak baik kita delete. Oke, terima kasih Pak Hari. Terima kasih untuk Pak Hari. waktunya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Pak ya. Mungkin nanti di Raja Ampat atau di Labuan Bajo. Podcast di sana Pak. Ya, juga terima kasih untuk para penonton kita di channel YouTube ini, di podcast Tanya Leader. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Kami pamit. Terima kasih. Terima kasih.